Rizka Bella di Learning Journal pertemuan ke-13. Wow, dari pertemuan ke-13 ya, bentar lagi ya menuju UAS di pertemuan terakhir ini. Nah, seperti biasa aku mau cerita-cerita tentang mata kuliah penulisan berita dan artikel. Jadi di sini kita bakal ngebahas seputar berita dan artikel. Dan teman-teman yang belum nonton di Learning Journal pertemuan ke-12, ditonton dulu ya biar nyambung nih kita ngebahas-bahasnya. Dan semoga aku masih bisa terus membersamai meskipun kadang penjelasannya kurang jelas. Dan disclaimer juga teman-teman, kalau belajar sama aku kita juga harus lebih explore kayak gitu. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas tentang penulis keren di media massa menelisik anatomi, artikel, dan berita. Keren banget nih ya pembahasannya. Nah, di pembahasan ini kita bakal banyak nih yang akan dibahas. Yang pertama itu kita langsung aja ke pengertian berita dan artikel tentunya. Nah, dalam media massa baik cetak maupun digital, berita dan artikel merupakan dua bentuk karya tulis yang paling dominan dalam menyampaikan informasi kepada khalayak. Meski sama-sama bertujuan untuk menyampaikan pesan, keduanya memiliki perbedaan mendasar secara konsep dan fungsinya. Oke, kalian udah tahu ya teman-teman, karena kan udah dijelasin apa itu berita dan artikel. Jadi kita lanjut next ke pembahasan. Oke, kita next ke anatomi berita dan artikel. Yang pertama itu ada anatomi berita. Berita ini kan merupakan laporan faktual mengenai suatu peristiwa yang disusun secara sistematis ya teman-teman, untuk disampaikan kepada khalayak melalui media massa. Yang pertama itu anatominya ada judul atau headline. Judul ini berfungsi untuk menarik perhatian pembaca dan sekaligus menggambarkan isi pokok berita secara ringkas. Yang kedua ada teras berita atau lead. Teras berita atau lead merupakan bagian awal berita yang memuat informasi paling penting nih. Isinya ada 5W plus 1H. Terus ada tubuh berita. Ini menyampaikan rincian lanjutan dari informasi yang telah disebutkan dalam lead. Ada penutup berita juga, biasanya tidak bersifat kesimpulan. Ada sumber berita. Sumber berita ini menjadi elemen penting untuk menjamin kredibilitas dan akurasi isi berita. Juga yang terakhir ada unsur visual dan multiplatform ya. Lalu ada anatomi artikel. Yang pertama ada judul atau title ya. Ini cenderung lebih fleksibel nih kalau artikel dan kreatif dibandingkan berita. Terus ada pembuka, lead atau paragraf pengantar. Terus ada tubuh artikel, itu isi utama ya, merupakan bagian inti di mana penulis menyampaikan argumentasi, penjelasan, dan yang lainnya. Juga ada gaya bahasa. Artikel ini cenderung menggunakan gaya bahasa yang deskriptif, naratif, bahkan persuasif. Juga ada kesimpulan dan penutup. Juga ada identitas penulis, jangan sampai nggak ada ya. Juga ada referensi atau sumber pendukung, beda sama berita tadi ya. Jadi walaupun tidak wajib, yang tadi referensi itu seperti dalam karya ilmiah, artikel sering menyertakan data atau kutipan dari tokoh penelitian. Selanjutnya kita ke pembahasan perbedaan fungsi, gaya bahasa, dan tujuan antara berita dan artikel. Yang pertama ini berita ya. Teman-teman, berita dapat diartikan sebagai sebuah laporan atau narasi faktual yang menyampaikan informasi mengenai suatu kejadian, peristiwa, atau situasi yang memiliki nilai penting dan menarik perhatian publik. Dalam konteks jurnalistik, berita adalah bentuk komunikasi massa yang menyajikan informasi aktual secara objektif. Berita ini umumnya mengangkat kejadian nyata yang baru saja terjadi atau masih berlangsung. Selanjutnya kita ke artikel. Artikel ini adalah jenis tulisan non-fiksi yang bertujuan untuk memberikan informasi secara mendalam serta analisis yang terperinci mengenai suatu topik tertentu. Beda sama berita. Paham kan? Selanjutnya, salah satu ciri khas utama dari tulisan artikel ini adalah gaya penulisannya yang naratif dan deskriptif ya.
argumen yang kuat dan logis, jadi yang bacanya juga paham gitu ya, jadi terbawa suasana di artikelnya. Tapi justru ya teman-teman, masyarakat ini masih sulit membedakan antara berita dan artikel. Kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, yang pertama alasannya itu adanya minimnya literasi media digital. Nah, itu salah satu penyebab utama masyarakat sulit membedakan antara artikel dan berita adalah rendahnya literasi media. Selanjutnya ada praktik framing oleh media ya. Media online sering menggunakan teknik framing yang menyamarkan perbedaan antara opini dan laporan faktual. Nah, selanjutnya juga ada kemampuan kritis yang rendah. Sebagian masyarakat kurang mampu nih teman-teman untuk melakukan analisis kritis terhadap konten yang mereka baca. Jadi cuma baca aja gitu ya. Terus ada juga peran algoritma media sosial. Ini berpengaruh banget di platform media sosial seperti TikTok dan Instagram menyajikan konten berdasarkan algoritmanya aja, bukan relevansi jurnalistik gitu ya. Ini menciptakan echo chamber dan menyulitkan pengguna untuk mengakses informasi yang berimbang, apalagi membedakan jenis kontennya. Selanjutnya itu minim verifikasi informasi. Masyarakat tidak terbiasa memverifikasi informasi yang mereka baca, apalagi menelusuri sumber primernya. Mereka hanya mengandalkan media sosial atau agregator berita seperti WhatsApp dan TikTok yang nggak ada tanggung. Nah teman-teman, itu dia ya yang bisa aku sampein, yang bisa aku ceritain ke teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi materi-materinya, cuma kita nanti bisa ketemu lagi di Learning Journal selanjutnya untuk membahas itu. Teman-teman juga harus banget nyari lagi, ngulik lagi, karena kita belajar jangan dari satu sumber aja ya. Nah teman-teman, karena aku juga lagi ada kegiatan, semoga lancar. Mohon maaf juga backgroundnya rada gak jelas ya di Learning Journal kali ini. Semoga kita bisa bertemu di Learning Journal selanjutnya. Dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.